Salawat salam kita aturkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tema kita di Ahad malam Senin ini, ilmu itu bagaikan air hujan. Ilmu itu bagaikan air hujan, di mana daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda perumpamaan petunjuk hidayah. Perumpamaan petunjuk hidayah dan ilmu yang Allah mengutusku, di mana Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa rahmat, hidayah dan ilmu, di mana pada Allah telah menitipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah titipkan ilmu kepada zanubari Nabi Muhammad seperti hujan yang turun yang tak terhingga, hingga di mana Nabi Muhammad menghembuskan nafas terakhir, barulah tetes hujan ilmu itu berakhir di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dapat membutuhkan. Kalau air hujan, kalau kita tanya air hujan kalau turun di muka bumi ini, rumput yang kering bisa menjadi subur, tanaman yang kering panen, apakah tanaman-tanaman yang lain pasti akan subur. Kenapa? Karena air hujan yang turun dari langit membawa keberkahan bagi bumi dan segala isinya yang ada di bumi, baik itu biji-bijian, akar, umbi-umbian, semua yang turun dari langit diperuntukkan untuk bumi. Nah, alhamdulillah, di taman majelis ilmu ini begitu banyak faedah yang kita dapatkan. Hatta kalian tidak mendengarkan nasihat, tetapi di mana Nabi Muhammad SAW sabda, barang siapa di antara kalian yang senantiasa hadir di majelis ilmu, maka aku ada di dalamnya. Maka Nabi Muhammad ada di dalamnya. Di mana-mana ada majelis ilmu, majelis salawat, di dalamnya ada bacaan salawat, ada syirah-syirah nabawiyah, maka disitulah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan insya Allah di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya tanaman-tanaman bisa subur karena adanya air hujan. Begitupun juga hati-hati kalian, jiwa-jiwa kalian, kalbu kalian, dan seluruh organ-organ tubuh kalian mendapatkan cahaya hidayah dari hadirnya kalian di majelis ilmu. Hujan saja dapat menyuburkan tanaman. Bagaimana dengan kita? Bagaimana upaya kita bisa menyuburkan hati kita, menghilangkan semua sifat congkak, menghilangkan semua sifat angkuh. Dari situlah kita bisa hilangkan dengan banyaknya kita duduk-duduk di taman-taman surga yang Allah sudah janjikan, yaitu majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam riwayat yang lain, tidak satu pun orang yang duduk di tempat ini kecuali Allah meneteskan hidayah di dalam zanubari. Tidak ada satupun yang hadir di tempat ini melainkan apa yang diminta Allah akan penuhi. Tidak ada satupun yang sedang hadir di majelis ilmu lalu hatinya menangis dan meneteskan air mata atas segala dosa dan noda yang pernah dia perbuat, baik itu yang dia sengaja ataupun yang dia tidak sengaja. Jadi ini hati enak. Kalau orang yang cinta majelis, ya, masya Allah, pasti akan cari itu majelis dimanapun. Hatta itu majelis di atas gunung. Seandainya majelis tidak ada di Kota Makassar, dia tahu di Gunung Latoe Mojong ada majelis, dia ke sana karena dia rindu sama Rasulullah SAW. Bukannya hanya di majelis, dimanapun itu majelis. Alhamdulillah di Makassar banyak, alhamdulillah. Tapi tidak semuanya yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, yang ada di Kalimantan, yang ada di
pasar ini bisa dihitung. Kalau di Jakarta saja dari gang ke gang, Jakarta itu di Condet itu Condet, semua gang-gangnya Condet itu Kalibata, Cikini, semua gang-gang di Jakarta itu ada. Jadi jangan heran kalau ada tabu-tabu rebana, tabu-tabu rebana. Yang penting kita menabur rebana, tidak kosrek kita punya otak. Yang mana yang dibilang kita senang mendengar kasidah, salawat, tapi jangan menjadikan salawat itu seperti apa? Konser musik yang menghilangkan sanubari itu. Banyak orang dengar salawat lompat-lompat, angkat sini. Ada lagi salawat lagi gaya-gaya pakai tangan, begini baru begini, baru begini, baru begini. Dari mana semua itu ilmunya dia? Salawat itu seperti ini tadi. Kita dengar, tidak ada yang ribut, tidak ada yang goyang kayak konser musik. Ini bukan lagi gifting yang konser. Bahkan marah. Itu ada yang konser-konser. Nah, di dalam riwayat ini, mari siapa yang senantiasa hadir di majelis ilmu lalu khusyuk di dalamnya, khusyuk. Hatta itu salawat-salawat kita dengar, doa, zikir, ayat-ayat Quran yang kita baca tadi, semua dapat pahala. Yang penting hati khusyuk, hati tidak kemana-mana, hati tidak ke kanan, hati tidak ke kiri, hati tidak ke atas, hatinya hanya kepada Allah Jalla Jalla. Maka yang ada adalah hidayah rahmat. Nah, hidayah itu datang kalau kita cari. Hidayah itu tidak datang dengan menutup pintu. Saya hidayah mau masuk ibadahmu. Tidak begitu hidayah bersih. Hidayah itu cari. Sebagaimana orang yang ingin cari uang, uang itu tidak datang sendiri kalau tidak dicari, harus keluar. Harus keluar. Mau cari uang, mau banyak, mau kaya. Hah? Jangan mau kaya instan, pakai babi ngepet, pakai tuyul ini, pakai ini, kaya instan namanya. Pakai umba-umba, pakai songkol, pakai ini, pakai ayam, pakai jangan kaya instan. Tapi kayalah kalian dari bawah hingga naik ke atas. Bahaya itu orang kalau kaya sekali. Bahaya. Makanya berdoa semua, semoga kita semua diberikan kekayaan lahir batin, tidak hanya kaya di dunia, juga nanti kita kaya di akhirat. Bagaimana caranya kita kaya? Kalau di sini kita kaya, kita masih bisa pakai uang. Nah, kalau ada orang yang cintanya, cinta dunianya lebih besar daripada akhiratnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Imbangkan itu cinta duniamu dan imbangkan cinta akhiratmu, bersamaan dia jalan. Jangan dunia terus, akhiratmu lupa. Nah, jadikan hubbud dunia 50%, untuk akhirat 50%. Enak itu jalan-jalan, nanti ditimbang seimbang. Nanti dia akan dihitung lagi berapa banyak salawat selama hidupnya dia baca. Makanya di bulan Rajab ini jangan buang-buang waktu, karena salawat yang dibaca di bulan Rajab berulang-ulang saya sampaikan. Salawat apa saja yang dibaca di bulan Rajab, doa apa, zikir apa, sedekah apa, amal baik apa, sholat sunnah, sholat wajib, semua yang dikerjakan di bulan Rajab dilipat gandakan 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pahala. Sedekah dikasih 2 pahala, zikir dikasih 2 pahala. Yang tadinya orang yang baca salawat 1 kali dibalas 10, sekarang baca salawat 1 kali dibalas 20. Ini bulan Rajab, bulan istighfar, bulan di dalamnya dianjurkan memperbanyak istighfar. Nah, ada zikir di mana di dalamnya zikir ini barusan diijazahkan secara umum oleh Al-Habib Umar. Tadi saya melihat YouTube beliau mengijazahkan. Ada salawat uang namanya, ada salawat yang namanya salawat untuk mencukupi keperluan kita dunia dan hingga akhirat. Pendek saja ini salawat yang diijazahkan oleh Habib Umar, pendek sekali. Tapi ini salawat digelari salawat oleh Habib Umar, apa namanya? Zikir agar dicukupkan kebutuhan. Jadi kalau kita zikir ini, kebutuhan kita dunia dan kebutuhan kita di akhirat tercukupi. Dan sering kita baca di dalam kitab Maulid, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arzil azim. Ini dibaca
setelah sholat pagi atau sholat duha. Ya, yang rajin sholat duha baca ini 7 kali sebelum pergi kerja. Jadi siapa biasanya yang mau sebelum dia pergi kerja dia sholat duha, lalu dia baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim 7 kali sesudah sholat duha, maka Allah akan memberikan kecukupan dunia hingga akhir. Kecukupan, ya, artinya kecukupan, kita tidak pernah kekurangan kalau membaca setelah sholat duha. Pernah ini saya kasih orang, dia WA saya, Habib, tadi kemarin saya sudah baca, tapi saya masih tidak dapat uang. Hah? Ada WA saya karena saya bilang, saya lempar, siapa yang baca ini insya Allah berkecukupan dunia dan akhirat ini. Bukan hanya uang, bukan hanya kita memandang pakai uang, cukup kesehatan, cukup apa yang kita mau, ya. Ini disebut doa mendatangkan uang. Coba ini dibaca 7 kali. Nah, ada istighfar Rajab kemarin juga, sholat fajar, ya, baca 100 kali. Ini lagi ada la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil. Istiqomahkan ini bacaan. Babiltu ijazah Fatihah. Amin. Insya Allah ketika kita senantiasa jiwa ini tenang. Orang yang berilmu hati-hati juga, ya. Makanya jangan terlalu banyak ilmu. Kalau pelit untuk dibagi, bahaya loh. Kalau orang banyak ilmu lalu dia tidak bagi-bagi itu ilmu, bahaya untuk dirinya. Makanya jangan menyampaikan sesuatu yang kiranya kamu sampaikan itu tidak kau kerjakan. Sampaikan sesuatu walaupun 1 ayat, tapi 1 ayat itu sesuatu itu kau kerjakan. Misalnya contoh, rajin kita baca ratib setiap malam Jumat. Orang yang menyuruh baca ratib setiap malam Jumat harus dia dulu baca ratib. Rajin baca ratib baru kasih orang. Tapi kalau tidak pernah baca ratib, nah suruh orang baca, giliran itu orang sudah hafal ratib, menghadap sama itu yang suruh tadi. Bilang, zikir apa yang ketiga di dalam ratib? Angangai, karena dia tidak pernah baca ratib. Nggak pernah baca ratib. Makanya sering baca ratib. Coba, kalau orang yang suka baca ratib, pasti dia tahu itu urutan zikirnya. Pasti dia tahu itu urutan zikirnya. Zikir 1 apa, zikir 2 apa, zikir 3 apa, zikir 4 apa, zikir 5 apa, penutupnya apa, tengahnya apa. Pasti dia tahu. Kenapa? Karena dia perhatikan. Ada juga orang menghafal ratib tidak memegang dan melihat ratib, hanya mendengar sampai dihafal. Karena saking seringnya dia mendengarkan bacaan ratib, dia dengar dari Kamis, akhirnya dia hafal itu ratib bukan karena dihafal, tapi karena sering dia dengar. Banyak begitu sekarang. Ada orang hafal ayat kursi karena sering dengar. Ada orang hafal Al-Fatihah karena sering dengar. Beda orang hafal Al-Fatihah karena dia lihat Al-Quran, dengan beda orang yang dihafal dengan mendengar. Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Perbedaannya mungkin dari huruf-hurufnya. Tapi kalau dia itu Al-Fatihah dari Al-Fatihah, dia tahu itu yang mana panjang, yang mana pendek, yang mana qalqalah, yang mana tasjid, semua di situ sudah dijelaskan. Apalagi sekarang kalau kita mau belajar Quran, sudah simpel sekali, sudah gampang sekali, sudah banyak warna-warnanya di situ, yang mendata yang mana idgham, yang mana bila guna, yang mana ini sudah gampang, sudah
ada warna-warnanya. Kita mami yang kutu kalau tidak mau. Kutu tahu nggak? Malas. Kalau kutu apa? Malas. Yang terakhir ya, sungguh celaka dan celaka dia bagi yang tahu ilmu lalu dia sembunyikan ilmunya. Celaka dia. Nah tahu itu ilmunya tapi nak sembunyi, tidak mau tanya orang. Nah tahu itu buka kunci tapi tidak tahu. Dia diam. Dia tahu ini, bilang ini hukumnya haram, ini hukumnya sunnah. Dia tahu ini, tapi dia sembunyi. Inilah orang yang dikatakan celaka oleh Nabi. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengucapkan celaka dan celakalah kalian yang mengetahui ilmu lalu ilmu yang diketahui tidak diamalkan dan tidak disebarkan. Hanya kalau tahu ilmu, hanya kalau ada ilmu lewat di WA, ada ilmu lewat di WA, sudah dibaca jangan langsung di share ya. Baca dulu baik-baik, periksa hadisnya. Jangan sampai hadis-hadis dhaif, periksa hadis. Jangan langsung main kopas, saling lempar. Jangan begitu. Kalau ada orang yang lempar ilmu-ilmu di media sosial, di Facebook, di IG, di Twitter, di Telegram, di WA, apapun yang namanya sosial media yang kita punya, ada orang lempar di grup WA apa? Baca dulu. Karena sekarang orang banyak hilang garis tangannya karena malas membaca, solo terus. Ya, banyak orang yang main HP, dia scroll. Ya, temanya jangan baca. Bagus sudah lihat di situ temanya, langsung share. Baca dulu. Minimal kalau kita tidak mampu baca semua, minimal kita baca beberapa baris. Oh bagus ini. Baru kita sorong paling bawahnya, kita lihat hadis riwayat dari mana. Jangan sampai hadis ini dikeluarkan dari hadis palsu, yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnu bin Ba'as, ada Albani. Hati-hati, periksa baik-baik itu catatan belakangnya. Jangan sama-sama share. Yang giliran kita semua lihat tulisan Arab, ya. Ada juga kemarin yang lempar di grup, tidak ada bahasa Indonesianya, Arab semua. Ternyata di situ doa Khomeini, doa orang Syiah, memintakan doa kepada Imam Khomeini. Bahasa Arab semua lempar karena dia tidak tahu baca, dan lempar di saya kan dia bagus tulisan Arab di situ. Dia tidak baca, dia lempar. Akhirnya orang yang tidak mau baca doa itu Khomeini, ya Allah semoga Khomeini selamat di kuburnya. Ya Allah, uji Khomeini, ya Allah mudah-mudahan saya tidak jadi Syiah. Ya, Syiah itu bahaya loh, Syiah. Alhamdulillah dari. Ada 2 perda yang sudah dikeluarkan oleh Republik Indonesia. 2 perda ini sudah dilarang keras. Apa? Syiah dan Ahmadiyah. Syiah dan Ahmadiyah. Kalau Wahabro masih ada yang tenang, ada ya kan? Wahabro jangan kita panggil Wahabro saja, saudara. Di mana di dalam kitab ini yang terakhir dikatakan, saya juga ini nyontek karena saya tidak mau gunakan nyontek. Di mana ketika kita sudah dapat ilmu, seperti tadi saya sudah sampaikan ke ini, siapa yang membaca la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, saya sudah ijazahkan sama kita, lalu saya tidak amalkan, maka saya rugi dan saya amalkan. Jadi apa yang saya sampaikan terlebih dahulu saya harus amalkan. Jadi kalau kita mau dengar nasihat itu tidak perlu kita dengar 2 jam 3 jam dulu, baru kalau pulang tidak ada yang bisa dibawa pulang. Biar sedikit, biar cek deh. Nama apa? Walaupun sedikit, tetapi lebih dibaca daripada banyak tapi tidak dibaca. Sedikit. Nah, makanya dari itu sekali lagi ambil ini wirid yang tadi sudah diijazahkan oleh Al-Habib Umar bin Habib. Sebagaimana saya mendengarkan tadi kajian videonya tadi sore setengah 6, saya dengar kajian videonya. Siapa yang membaca selama di bulan Rajab, insya Allah maka
dia akan diberikan kecukupan dunia hingga akhirat. 7 kali kisahnya jemaah. 7 kali. Saya sudah ambil ijazahnya, maka saya berkewajiban untuk mengijazahkan kembali. Ketika Anda mendengarkan di tempat ini, lalu Anda sudah mengucapkan qabiltu ijazah ajastukum, lalu Anda sudah amalkan, kasih lagi sama anak, kasih lengkap, sama saudara. Sebarkan ini yang baik-baik. Jangan sebarkan sesuatu di media sosial yang tidak bermanfaat. Karena kenapa? Karena lebih banyak orang sekarang menggunakan media sosialnya untuk sia-sia saja. Ada habis waktunya gara-gara game. Ada orang menghabiskan waktunya di media sosial gara-gara game. Ada juga orang menghabiskan waktunya karena bisnis online, ya, secara langsung. Ada juga orang habiskan waktunya joget-joget di TikTok sampai 4 jam, 5 jam, hanya ingin mengejar followernya banyak. Ada yang juga mau cari follower yang banyak, lompat di got, mandi lumpur, mandi begini. Ini bagus. Yang tidak suka seperti itu tadi, mari kita semua gunakan media sosial kita untuk menyebar yang baik-baik. Karena apa? Siapa yang menyebarkan yang baik-baik, maka hasilnya juga akan baik-baik dan akan mendapatkan pahala. Ketika kalian lempar, lalu orang baca dan lalu orang amalkan, maka bercucuranlah pahala yang kalian dapat, insya Allah. Makanya jangan bosan bergabung di grup-grup nasihat. Banyak orang tidak suka gabung di grup-grup ilmu, lari kepanasan di grup ilmu, panas. Padahal di grup ilmu tidak ada macam-macam di dalamnya. Tidak ada apa, tidak ada ini, tidak ada ini. Apalagi grup-grup ilmu laki-laki semua di dalam. Pasti banyak yang keluar karena pikir tidak ada cewek. Ya? Makanya jangan seperti itu. Marilah kita menggunakan media sosial kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita perbanyak istighfar di bulan Rajab. Mari kita amalkan zikir yang diijazahkan oleh Habib Umar. Dan insya Allah, mari kita senantiasa hari demi hari untuk membersihkan diri kita dari segala dosa, baik lahir ataupun batin. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum wa syukurullahi wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'mal nazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.